Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesarius Wardono, NIM saya 1908-1074 dan saya dari kelompok 3 kelas manajemen pemasaran. Oke, jadi di kelompok saya atau kelompok kami itu membahas tentang segmenting. Apa itu segmenting? Segmenting adalah sebuah proses untuk memetakan atau memilah dari konsumen sesuai dengan produk apa yang kita jual. Itu menurut umumnya ya. Kalau menurut dari presentasi kami atau dari PPT kami, yaitu upaya untuk memetakan atau memilah konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Jadi intinya itu gini, intinya adalah kita sebagai pebisnis harus bisa mengetahui segmen mana nih yang cocok buat produk yang kita jual. Oke, jadi seperti itu pengertian menurut umumnya. Next kita akan ke menurut para ahli. Yang pertama, saya mengambil Gary Armstrong, yaitu segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Hampir mirip seperti menurut umum ya, emang mirip-mirip kok. Lalu yang kedua ada O.C. Farrell, yaitu segmentasi pasar adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget. Jadi segmentasi menurut ahli dan menurut umum itu juga pasti tidak jauh sama emang, karena segmentasi pasar emang untuk memetakan atau memilah konsumen yang kita tuju. Oke, jadi selanjutnya tujuan segmentasi. Tujuan segmentasi itu ada 6. Yang pertama, pasar lebih mudah dipasarkan. Jadi produk kita itu akan lebih mudah dipasarkan jika pasar tersebut adalah homogen. Lalu yang kedua, peningkatan pelayanan. Tentu saja dalam meningkatkan pelayanan, konsumen akan lebih senang untuk membeli produk kita. Karena itu tadi, dalam pelayanan yang diunggulkan adalah komunikasi. Jika komunikasi kita baik, maka pelayanannya jelas akan impact-nya akan baik. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Nah, ini bedanya apa dengan nomor 1? Kalau yang nomor 1 itu lebih melihat pasarnya. Kalau yang nomor 3 ini lebih menekankan pada strategi apa yang digunakan ketika pasar itu sudah secara homogen. Jadi seperti itu yang nomor 3. Lalu yang nomor 4, desain produk secara responsif. Hanya dengan memahami segmen yang responsif terhadap suatu stimuli, maka perusahaan dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya dari nomor 4 ini adalah perusahaan akan lebih memilih membuat produk yang sesuai dengan segmentasi apa yang dicari. Lalu adalah tujuan segmentasi yang nomor 5, yaitu menemukan peluang. Setelah menganalisis pasar, maka yang terjadi adalah seorang pebisnis atau perusahaan harus pintar dalam mencari peluang yang sesuai dengan produk apa yang mereka jual. Mungkin pada awalnya peluang ini tidak menjadi besar, tapi menjadi seorang pengusaha harus memiliki sifat optimis bahwa peluang ini di masa yang akan datang akan menjadi besar, dan pastinya harus memiliki sifat optimis bahwa produk yang mereka jual akan memiliki pelanggan yang banyak dan juga omset yang besar. Lalu yang nomor 6, menguasai posisi yang lebih kompetitif. Mereka menguasai segmen ini biasanya memiliki hubungan baik dengan konsumen. Nah, maka dari itu nomor 6 ini ada hubungannya dengan peningkatan pelayanan yang di nomor 2, yaitu tentang komunikasi yang harus lebih baik. Nah, ketika komunikasi itu baik, maka jelas konsumen akan lebih senang untuk membeli produk yang kita jual. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang dasar segmentasi pasar dari beberapa faktor. Yang pertama, dari faktor demografis. Pengelompokan pasar berdasarkan demografisnya adalah yang berkaitan dengan faktor kependudukan. Demografis menjadi dasar segmentasi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah masalah kependudukan yang mudah diukur, dan yang kedua adalah kebutuhan para konsumen atau pembeli berhubungan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Nah, bentuk segmentasi yang bisa dilakukan berdasarkan demografis dapat meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, besarnya anggota keluarga, tipe keluarga, kepemilikan rumah, ras, agama, dan lain-lain. Selanjutnya adalah dasar segmentasi pasar menurut tingkah laku konsumen. Nah, pada segmentasi tingkah laku pengelompokan pembeli berdasarkan tingkah laku konsumen ini dapat diketahui pada pengetahuan sikap penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Nah, banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku ini merupakan awal yang baik
untuk membentuk suatu segmen pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar segmentasi pasar menurut faktor psikografis. Nah, segmentasi pasar yang dilakukan atas dasar psikografis ini adalah pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian. Nah, segmentasi pasar berdasarkan demografisnya ini dapat meliputi beberapa hal seperti kelas sosial, gaya hidup, maupun kepribadian. Nah, contohnya dari kelas sosial itu seperti pemimpin, masyarakat, pendidik, golongan elit, golongan rendah, maupun golongan menengah. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup itu contohnya seperti modern, tradisional, kuno, mewah, maupun hemat. Dan yang terakhir adalah kepribadian. Kepribadian ini contohnya seperti penggemar dan pemerhati suatu produk. Selanjutnya adalah dasar segmentasi pasar menurut faktor geografisnya. Nah, segmentasi pasar berdasarkan geografisnya ini adalah dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti tempat, lokasi, maupun daerah. Dengan demikian, segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian seperti wilayah, daerah, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur segmentasi. Yang pertama itu dari pemanfaatan. Segmentasi manfaat menuntut ditemukannya manfaat utama yang dicari, sehingga perusahaan dapat memperoleh info, manfaat, dan ketertarikan masyarakat pada suatu produk dari manfaatnya. Yang kedua adalah status penggunaan. Pasar dapat disegmentasikan menjadi kelompok bukan pengguna, mantan pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama kali, dan pengguna reguler dari suatu produk. Yang ketiga adalah tingkat pemakaian. Penggunaan produk dibagi menjadi dua bagian sama banyak. Sebagian pengguna ringan dan sebagian lagi pengguna berat menurut tingkat pembelian dari produk spesifik. Nah, jumlah pengguna berat seringkali hanya persentase kecil dari seluruh pasar, tetapi menghasilkan persentase yang tinggi dari total pembelian. Dan yang terakhir adalah status loyalitas. Pembeli dapat dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkat loyalitas merek. Seperti gini, contohnya. Konsumen benar-benar loyal, itu berarti konsumen itu selalu memberi produk atau barang dengan merek yang sama. Yang kedua itu konsumen agak loyal, yaitu mereka loyal pada dua merek atau lebih. Dan yang terakhir adalah konsumen tidak loyal, mereka itu selalu ingin sesuatu yang baru atau setiap kali membeli barang yang diobral. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola segmentasi pasar. Nah, pola segmentasi pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu homogeneous preference. Nah, homogeneous preference ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jenis yang ditawarkan. Yang kedua ini adalah diffuse preference. Diffuse preference ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen ini memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah cluster preference. Cluster preference ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok yang sama memiliki kesamaan preferensi. Nah, dalam cluster preference ini, perusahaan dapat melakukan 3 hal. Yang pertama adalah menempatkan diri di tengah dengan mencari irisan beberapa kelompok. Yang kedua adalah membidik pasar yang berkelompoknya itu terbesar. Dan yang terakhir adalah mengembangkan beberapa merek untuk melayani segmen pasar dengan kelompok.
Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan syarat segmentasi pasar yang efektif. Syarat segmentasi pasar yang efektif yang pertama itu adalah measurable atau terukur. Segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi dasar, daya pembeli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Ketertarikan konsumen perempuan terhadap fashion itu lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga jika ukuran segmentasi ini sudah ditemukan, tentu pembisnis akan lebih mudah ketika mencari pelanggan. Yang kedua adalah substansial atau banyak. Segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Karena dengan segmen pasar yang besar, maka perusahaan itu akan memiliki peluang yang lebih besar pula dan dapat memberi keuntungan lebih besar. Ketiga adalah aksesibel atau dapat diakses, yaitu segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani, sehingga perusahaan itu dapat dengan mudah mengarahkan usaha pemasarannya pada segmen tersebut. Kemudahan akses ini bisa berupa jarak tempuh yang dekat, kemudahan transportasi, luas wilayah yang dijadikan target, dan lain-lain. Yang keempat adalah differentiable atau dapat dibedakan, yaitu segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Perbedaan ini bisa berupa jenis kelamin, status perkawinan, latar belakang, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah actionable atau dapat dilayani, yaitu segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang terakhir adalah profitable atau dapat memberi keuntungan. Berarti segmen pasar yang dituju dapat memberikan keuntungan secara finansial untuk perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang prosedur segmentasi pasar. Menurut Kotler, ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar. Yang pertama yaitu ada survei stage atau tahap survei, yang merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen, yang bertujuan agar pihak perusahaan memiliki data awal terkait masyarakat yang ada di pasar tertentu, yang termasuk informasi seputar motivasi dan sikap mereka terhadap suatu produk tersebut. Terus yang kedua yaitu ada analisis stage atau tahap analisis, yang merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei, yang dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkorelasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik, di mana nantinya hasil analisis ini akan menjadi langkah awal pengelompokan sesuai dengan sikap, motivasi, dan penyebab-penyebabnya yang sama. Yang ketiga yaitu ada profiling stage atau tahap pembentukan, yang merupakan tahapan untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, manfaat, atau value yang diharapkan dari sebuah program. Nah, dalam literatur lainnya, tahapan melakukan segmentasi itu ada 5. Yang pertama yaitu menganalisis hubungan konsumen dengan produk. Nah, dalam hal ini yaitu hubungan konsumen dengan produk membutuhkan analisis terhadap afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungan yang dilibatkan dalam proses pembelian atau pengonsumsian suatu produk tertentu. Nah, yang kedua itu ada mencari dasar segmentasi. Ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada segmentasi manfaat. Nah, segmentasi manfaat ini apa? Segmentasi manfaat ini adalah manfaat apa yang dicari seseorang dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu segmentasi psikografis. Nah, segmentasi psikografis ini yaitu membagi pasar berdasarkan perbedaan gaya hidup konsumen. Misalnya POSHOK. POSHOK ini kan berarti pengelompokan gaya hidup konsumen berdasarkan profesi atau pekerjaan, hobi,
opini, dan lainnya. Yang ketiga itu ada segmentasi personal atau situasi. Nah, ini berarti pemilihan pasar ini tergantung dari situasi yang dikaitkan dengan kepentingan konsumen itu. Nah, misalnya pasar pakaian yang dibagi bukan hanya berdasarkan pada jenis kelamin dan ukurannya aja, tapi juga pada situasi penggunaan seperti kondisi cuaca, kegiatan fisik, dan acara sosial. Tahapan segmentasi yang ketiga yaitu ada pengembangan posisi produk, yang berarti memposisikan produk relatif pada produk pesaing. Selanjutnya yang keempat yaitu memilih strategi segmentasi. Nah, di sini pemasar atau suatu perusahaan akan memilih segmen mana yang berhak dilayani secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu ada mendesain strategi bauran pemasaran. Nah, di sini pemasar atau suatu perusahaan akan merumuskan strategi bauran bermasar untuk setiap segmen yang dipilih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan target kita. Yang pertama yaitu menentukan target pasar. Dalam berbisnis, tentunya kita harus menentukan target pasar yang sesuai dengan bisnis kita dan memilih lingkungan yang dapat mendukung bisnis kita nantinya. Dalam menentukan target pasar kita, ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kita harus mencari dan menentukan calon customer seperti apa yang nantinya akan cocok dengan bisnis yang kita jalani. Yang kedua yaitu setelah kita mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan bisnis kita, yang perlu kita lakukan yaitu fokus pada produk yang kita pasarkan, agar saat kita mendapatkan pelanggan, produk yang kita jual tidak menurun kualitasnya. Kita perlu mempertahankan kualitas produk kita agar pelanggan tidak pergi dan beralih ke perusahaan lain. Yang ketiga, pemasok barang. Tentunya dalam berbisnis kita memerlukan pemasok barang yang akan memasok barangnya ke kita, baik bahan baku ataupun barang jadi yang akan kita pasarkan kembali. Yang kedua yaitu pebisnis harus mengetahui masalah dan kebutuhan konsumennya. Dalam hal ini, pebisnis dapat melakukan survei lapangan atau langsung menanyakan pada konsumennya. Nah, setelah mendapatkan apa yang dibutuhkan dan apa masalah konsumen, pebisnis dapat mengklasifikasikan masalah dan kebutuhan konsumen sesuai dengan produk yang dipasarkan nantinya. Yang ketiga yaitu pebisnis harus mengamati perilaku konsumen dalam menggunakan produknya, baik sebelum maupun sesudah produknya digunakan. Apabila produk yang dijualkan hanya tren pada saat itu, maka cenderung setelah tren itu selesai, maka produk akan menurun kualitas penjualannya. Yang keempat yaitu olah dan analisis data. Setelah mengamati perilaku konsumen terhadap produk yang dipasarkan, pebisnis dapat menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya agar dapat menentukan strategi berikutnya. Yang kelima yaitu menentukan strategi produk yang akan digunakan saat memasarkan produk. Yang kelima yaitu menentukan strategi produk. Apabila segmen yang digunakan juga berbeda-beda, pastinya pebisnis harus memiliki strategi yang berbeda-beda tiap segmennya. Jadi pebisnis harus cerdas dalam memilih strategi yang akan digunakan dalam memasarkan produknya. Setelah 5 tahap tersebut, akan ada tahap ke-6 yaitu evaluasi pasar. Tahap ini berguna untuk mengetahui kekurangan produk yang telah dipasarkan oleh pebisnis dan introspeksi diri ke depannya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama yaitu designing responsive product to meet the needs of the marketplace. Yaitu dengan melakukan segmentasi pasar ini diharapkan pebisnis dapat mengetahui di mana letak kepuasan suatu konsumen terhadap produknya, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk maupun kuantitas produk yang dipasarkan nantinya. Yang kedua yaitu segmentasi sebagai alat yang bisa menganalisa bentuk promosi seperti apa yang efektif dalam memasarkan produknya, sehingga promosi yang digunakan sesuai pada target pemasaran dan target konsumen yang diharapkan nantinya. Ketiga yaitu segmentasi sebagai alat dalam melakukan evaluasi pasar yang nantinya disesuaikan dengan konsumennya. Apakah sudah puas dengan produk yang dipasarkan oleh pebisnis ataupun tidak, akan dapat diketahui melalui segmentasi pasar. Yang keempat yaitu segmentasi sebagai alat yang dapat melakukan
Evaluasi apabila segmentasi yang kita lakukan telah tepat sasaran ataupun tidak. Jika nantinya kita harus mengubah segmentasi pasar ataupun mengubah target pasar kita apabila produk kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dengan memanfaatkan segmentasi pasar yang baik, pebisnis dapat melihat peluang baru maupun perbaikan yang tepat bagi produknya nantinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan segmentasi. Yang pertama yaitu hemat biaya dan waktu. Dengan adanya segmentasi, pebisnis dapat menghemat waktu dan biaya apabila pemasaran produk sesuai dengan segmentasi pasar yang telah ditentukan. Jadi, pebisnis dapat menghemat waktu dan biaya jika pemasaran yang dilakukan sesuai dengan segmentasi pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggannya. Dengan segmentasi pasar yang tepat, pebisnis ataupun perusahaan dapat melatih skill dalam pemasaran yang tepat dengan konsumennya secara langsung. Hal ini dapat meningkatkan kekuatan interaksi antara pebisnis dan pelanggan. Pastinya akan bermanfaat di masa mendatang. Dalam hal ini, skill komunikasi sangat diperlukan. Yang ketiga yaitu membantu meningkatkan strategi marketing. Dengan segmentasi pelanggan yang tepat, pelanggan dapat menunjukkan bagaimana reaksi mereka terhadap produk yang telah dipasarkan. Nah, dari situ, perusahaan dapat melihat bagaimana marketing yang telah dibuat sesuai dengan pelanggan ataupun tidak. Dan juga pebisnis dapat melihat produk apa yang sedang populer di kalangan pelanggan yang telah ditentukan. Pebisnis juga dapat belajar tentang strategi mana yang kuat dan sesuai dengan produk yang telah dipasarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari segmentasi pasar. Segmentasi pasar memiliki 4 kelemahan. Yang pertama adalah biaya produksi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena jangka waktu produksi yang cenderung pendek. Dikarenakan dalam segmentasi pasar memerlukan banyak penelitian ataupun riset-riset yang membutuhkan banyak waktu, sehingga mengakibatkan waktu yang digunakan produksi barang menjadi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan meningkat seiring dengan banyaknya ragam segmen pasar ditetapkan. Artinya, dengan semakin banyaknya ragam segmen pasar ditetapkan oleh suatu perusahaan, diperlukan juga banyak penelitian maupun riset pasar yang mengakibatkan biaya penelitian semakin tinggi. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi bila media tidak menyediakan diskon harga. Artinya, segmentasi pasar ini sangat membutuhkan diskon harga dalam menekan biaya promosi. Yang keempat, memungkinkan adanya persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat dua perusahaan yang memiliki kesamaan dalam produksi dan segmen, yang mengakibatkan terjadi kanibalisme sesama produsen, di mana satu produsen dapat mematikan produsen lainnya. Yang selanjutnya adalah contoh segmentasi. Yang pertama adalah Aqua. Aqua di sini memiliki 3 segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografi. Di sini Aqua menargetkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Terbukti dengan mudahnya kita menemukan Aqua baik di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, segmentasi demografis, di mana Aqua ditargetkan untuk semua kalangan, baik tua muda maupun lelaki perempuan. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Di sini Aqua ditunjukkan untuk kalangan sosial menengah ke bawah, mengingat harganya yang terjangkau. Contoh selanjutnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola juga memiliki 3 segmentasi. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Di sini Coca-Cola menargetkan salah satu pasar dengan menjual produknya yang hanya tersedia di daerah tersebut. Salah satu contoh, Coca-Cola menjual Coca-Cola, Sake Binca, dan Lactia hanya di negara Jepang. Yang kedua, segmentasi psikografis, di mana Coca-Cola memiliki produksi Coca-Cola Zero yang diproduksi tanpa gula, di mana akan menjadi rendah kalori yang diperuntukkan bagi konsumennya yang dengan gaya hidup sehat. Yang ketiga, segmentasi demografis. Di sini Coca-Cola membidik remaja yang usia 15-21 tahun, baik lelaki maupun perempuan. Contoh segmentasi yang ketiga adalah Honda Beat. Honda Beat yang pertama adalah segmentasi demografis. Di sini Honda Beat menargetkan siswa-siswi sebagai segmen pasarnya.
dilihat dari harganya yang terjangkau. Yang kedua, secara psikografis. Di sini Honda Beat ditunjukkan bagi kaum muda yang menyukai kenyamanan dan kepraktisan, serta gaya hidup trendy dan modern. Yang ketiga, segmentasi grafis. Honda Beat di segmen 190cc dipasarkan di kota-kota besar di Indonesia maupun di beberapa daerah. Sekian, terima kasih.